Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Rahima Fitri akan membacakan tugas PTK saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak melalui kegiatan membatik metode batik celup ikat menggunakan tisu untuk anak usia 5-6 tahun di TKIT Cendekia Aceh Besar. Bab 1 Pendahuluan, latar belakang. Berdasarkan hasil observasi di TKIT Cendekia Aceh Besar, peneliti menemukan masalah bahwa kemampuan anak dalam berkreasi belum berkembang dengan maksimal. Salah satu kegiatan pada saat observasi, anak sedang melakukan kegiatan mewarnai gambar rumah dengan pasta warna dengan teknik finger painting. Ketika anak memberikan warna, salah satu anak masih mengikuti warna yang dibuat oleh guru sebagai contoh pewarnaan gambar. Dan ada juga anak yang menirukan warna dari teman sebelahnya sehingga hasil karya anak sama dengan teman yang ada di sampingnya. Dari 7 anak, terdapat 2 anak yang kategori kreativitas tinggi, dan 2 anak kategori kreativitas kurang, dan sisanya 3 anak masih dalam kategori kreativitas cukup. Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti merasa sangat perlu untuk melakukan perbaikan dalam pembelajaran kegiatan mewarnai yang berkaitan dengan kreativitas anak. Dalam kegiatan mewarnai, peneliti membuat tambahan kegiatan dengan membuat hasil karya membatik dengan menggunakan berbagai macam warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru, yang disajikan di hadapan anak-anak sehingga anak-anak mampu menghasilkan karya membatik yang berbagai macam warna. Peneliti memberikan contoh bagaimana cara membuat batik sehingga menghasilkan berbagai corak yang berbeda-beda yang akan dibuat oleh peneliti, dan selanjutnya anak akan dibebaskan untuk membuat batik dengan warna yang anak sukai. Ini akan menjadi solusi dalam meningkatkan perkembangan kreativitas anak. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK dengan judul Upaya Meningkatkan Kreativitas Anak melalui kegiatan membatik metode batik celup ikat menggunakan tisu untuk usia 5-6 tahun di TKIT Cendekia Aceh Besar. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas dalam penelitian ini ialah apakah kreativitas anak dapat meningkatkan melalui kegiatan membatik metode batik celup ikat menggunakan tisu untuk usia 5-6 tahun di TKIT Cendekia Aceh Besar. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui apakah kegiatan membatik metode batik celup ikat menggunakan tisu ini dapat meningkatkan kreativitas anak usia 5-6 tahun di TKIT Cendekia Aceh Besar. Bab 2 Landasan teori, konsep tentang pendidikan anak usia dini. Pengertian pendidikan anak usia dini. Anak usia dini merupakan anak usia 0-6 tahun atau disebut dengan usia keemasan atau golden age, yaitu merupakan masa yang kritis bagi anak apabila kebutuhan tumbuh kembangnya tidak dipenuhi dengan baik, maka akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak pada tahap selanjutnya. Adapun karakteristik anak usia dini, yang pertama yaitu unik, memiliki bawaan, minat, kapasitas, dan latar belakang kehidupan masing-masing, egosentris, aktif, dan energik, rasa ingin tahu yang kuat dan antusias terhadap banyak hal, eksploratif dan berjiwa bertualang, spontan, senang dan kaya dengan fantasi, masih mudah prestasi, masih kurang pertimbangan dalam melakukan sesuatu, daya perhatian yang pendek, bergairah untuk belajar dan banyak belajar dari pengalaman, semakin menunjukkan minat terhadap teman. Tujuan dan fungsi pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini antara lain yang pertama dapat mengidentifikasi perkembangan psikologis anak usia dini dan mengaplikasikan hasil identifikasi tersebut dalam perkembangan psikologis yang bersangkutan. Dapat memahami perkembangan kreativitas anak usia dini dan usaha-usaha yang terkait dengan perkembangannya. Dapat memahami kecerdasan jamak yang kaitannya dengan perkembangan anak usia dini. Dapat memahami arti bermain bagi perkembangan anak usia dini.
dapat memahami pendekatan pembelajaran dan aplikasi bagi perkembangan anak usia kanak-kanak. Adapun fungsi dari pendidikan anak usia dini, yang pertama untuk mengembangkan seluruh kemampuan yang dimiliki anak usia dengan tahapan perkembangannya, mengenal anak dengan dunia sekitar, mengembangkan sosialisasi anak, mengenal peraturan dan penanaman disiplin pada anak, memberikan kesempatan pada anak untuk menikmati masa bermainnya, memberikan stimulasi kultural pada anak, memberi ekspresi stimulasi kultural. Konsep tentang kreativitas, pengertian dari kreativitas. Kreativitas ialah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menghasilkan suatu ide atau produk yang baru atau original yang memiliki nilai kegunaan, di mana hasil dalam ide atau produk tersebut diperoleh melalui proses kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran yang hasilnya bukan hanya perangkuman tetapi mencakup pembentukan pola baru dari gabungan informasi yang diperoleh dari pengalaman sebelumnya. Suyanto 2005 dalam SID 2016 halaman 9 mengemukakan mengenai perilaku yang mencerminkan kreativitas alamiah pada anak dapat diidentifikasi berdasarkan ciri-ciri berikut. Yang pertama, senang menjajaki ke lingkungannya. Yang kedua, mengamati dan memegang segala sesuatu, eksplorasi dan ekspansif dan eksesif. Yang ketiga, rasa ingin tahunya besar, suka mengajukan pertanyaan yang tak henti-hentinya. Yang keempat, bersifat spontanitas, menyatakan pikiran dan perasaannya. Yang kelima, suka bertualang, selalu ingin mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Yang keenam, suka melakukan eksperimen, membongkar dan mencoba berbagai hal. Yang ketujuh, jarang merasa bosan, ada-ada saja hal yang dilakukan. Yang kedelapan, mempunyai daya imajinasi yang tinggi. Pembentukan kreativitas. Definisi kreativitas dapat menggunakan pendekatan 4P, yaitu ditinjau dari yang pertama, pribadi, pendorong, proses, dan produk. Pengembangan kreativitas anak usia dini, upaya membantu perkembangan serta mengembangkan kreativitas anak, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, berusaha memahami pemikiran dan perasaan anak, menciptakan rasa aman kepada anak untuk mengekspresikan kreativitasnya, berusaha mendorong anak untuk mengungkapkan gagasan-gagasan tanpa mengalami hambatan, serta menghargai gagasan-gagasannya. Hendaknya lebih menekankan pada proses daripada hasil, sehingga mampu memandang permasalahan anak sebagai bagian dari keseluruhan dinamika perkembangan dirinya. Tidak memaksa pendapat, pandangan, atau nilai-nilai tertentu kepada anak. Berusaha mengeksplorasi segi-segi positif yang dimiliki anak dan bukan sebaliknya mencari-cari kelemahan anak. Menyediakan lingkungan yang mengizinkan anak untuk menjelajahi dan bermain tanpa pengekangan yang tidak seharusnya dilakukan. Faktor pendukung dan faktor penghambat kreativitas. Faktor pendukung menurut Haluk mengemukakan beberapa faktor yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Yang pertama, waktu, kesempatan menyendiri, dorongan, dan sarana. Adapun faktor penghambatnya yaitu evaluasi, hadiah, persaingan, lingkungan yang membatasinya. Kegiatan membatik dengan metode batik celup ikat menggunakan tisu. Pengertian membatik berdasarkan etimologi dan terminologinya, batik merupakan rangkaian kata embat yang tidak embat dalam bahasa Jawa diartikan sebagai ngembat atau melempar berkali-kali. Sedangkan titik berasal dari kata titik, jadi membatik berarti melempar titik berkali-kali pada kain sehingga akhirnya membentuk titik tersebut berhimpitan menjadi berbentuk garis. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa membatik adalah sesuatu kegiatan membuat corak, menulis, menggambar di atas kain dengan menerapkan malam pada kain. Pada penelitian ini, membatik dikenal pada anak usia dini merupakan kegiatan membatik yang sederhana, yaitu membatik yang dilaksanakan tidak seperti yang dilakukan oleh orang dewasa. Membatik yang semula dibuat dengan malam dan canting, bagi anak usia dini malam diganti dengan tepung dan canting diganti dengan kuas. Macam-macam batik. Yang pertama yaitu batik tulis, yang kedua batik cap, dan yang kedua batik cap tulis. Macam-macam teknik membatik. Yang pertama batik celup ikat, yang kedua batik celup tulis, yang ketiga batik modern,
yang keempat batik cap, yang kelima batik lukis, dan yang terakhir batik perinting. Pada penelitian ini menggunakan teknik batik celup ikat karena pembuatannya tidak menggunakan malam dan canting, melainkan dengan tisu yang diikat dengan tali sebagai penghalang. Kemudian anak meneteskan warna di salah satu tisu yang sudah diikat dengan berbagai warna yang anak inginkan. Langkah-langkah pembuatannya, yang pertama ambillah kertas, dan yang kedua lipat bagian kertas menjadi segitiga yang akan menghasilkan segitiga besar, kemudian digulung dan diikat beberapa bagian sehingga tisu terikat sesuai keinginan. Yang ketiga, ambillah salah satu warna dengan sendok, teteskan pewarna mulai dari ujung gulungnya. Yang keempat, ambil perwarna lainnya, teteskan pada bagian yang masih putih, jumlah pewarna sesuai dengan keinginan, biarkan sampai mengering. Setelah tisu kering, buka ikatan dari tisu, kemudian buka perlahan tisu sesuai arah gulung, usahakan tidak sampai sobek. Bab 3, prosedur penelitian. Yang desain penelitian, rancangan penelitian tindakan kelas yang dipilih yaitu model siklus seperti yang dikemukakan oleh Card dan Kemes, Wardani dan Wihardit 2020 halaman 2, hendaknya 2010 halaman 2, hendaknya dilakukan secara berulang dan berkelanjutan, dan diharapkan semakin lama kegiatan dilaksanakan, semakin meningkat pencapaian hasil dari kegiatan tersebut. Siklus dalam penelitian tindakan kelas PTK terdiri dari 4 tahap, yaitu tahapan perencanaan, tindakan, pengamatan, dan observasi dan refleksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagian tersebut. Adapun desain pelaksanaan penelitian tindakan kelas yang akan dilakukan disesuaikan dengan skema di atas. Dapat dijelaskan bahwa yang pertama perencanaan siklus 1. Perencanaan kegiatan, yang pertama menentukan dan menyiapkan tema, kemudian membuat rencana pelaksanaan pembelajaran, dan yang terakhir yaitu membuat lembar pengamatan atau observasi. Dan yang selanjutnya yaitu pelaksanaan. Guru menjelaskan kepada anak mengenai kegiatan yang akan dilakukan. Guru membimbing dan memperhatikan anak pada saat membuat batik atau metode batik celup ikat menggunakan tisu dengan langkah-langkah yang akan dilakukan oleh anak dan disampaikan oleh guru. Guru membimbing dan memperhatikan anak pada saat kegiatan membatik metode batik celup ikat menggunakan tisu. Adapun pengamatan atau observasi, yang pertama dilakukan melalui kegiatan mengamati. Kegiatan membatik dengan metode batik celup ikat menggunakan tisu. Pengamatan ini dilakukan untuk memperoleh mengenai proses dan hasil dari pelaksanaan kegiatan yang meningkatkan kreativitas anak dalam membatik dengan metode batik celup ikat menggunakan tisu. Selanjutnya yaitu refleksi. Data yang telah diperoleh pada tahap pengamatan selanjutnya dianalisis. Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan menjadi hasil ketercapaian terhadap anak. Apabila belum tercapai, maka akan dilakukan siklus berikutnya. Perencanaan siklus 2. Yang pertama kegiatan, yaitu apresiasi untuk perbaikan bahan ajar yang telah diajukan pada siklus 1. Yang kedua, memperbaiki kekurangan dan kesalahan yang terjadi pada siklus 1. Menyiapkan kembali bahan kegiatan membatik metode batik celup ikat menggunakan tisu. Yang selanjutnya yaitu adanya pelaksanaan. Guru meminta untuk menyebutkan warna dan menyebutkan bahan yang digunakan dan langkah-langkah pembuatannya. Guru meminta anak untuk melakukan kegiatan membatik dengan bahan yang sudah disediakan dan memilih warna sesuai keinginan anak. Yang kemudian pengamatan dilakukan melalui kegiatan mengamati setelah diperoleh data mengenai proses dan hasil dari pelaksanaan kegiatan membatik metode batik celup ikat menggunakan tisu untuk meningkatkan kemampuan kreativitas anak usia 5-6 tahun, maka data tersebut dianalisa untuk mengetahui kelemahan yang mungkin ada pada saat pelaksanaan. Kemudian refleksi. Data yang telah diperoleh pada tahap observasi dianalisa. Hasil yang diperoleh dapat disimpulkan menjadi hasil kreativitas anak selama 2 siklus. Subjek dalam penelitian ini yaitu lokasi penelitian ini dilaksanakan di PAUD atau TK IT Cendikia, Desa Tungkop, Kabupaten Aceh Besar. Subjek penelitian ini adalah khusus anak kelas B1 yang usianya
5-6 tahun pada TK IT Cendekia Aceh Besar yang berjumlah 7 orang anak, anak perempuan berjumlah 4 orang, dan laki-laki berjumlah 3 orang, dengan 1 orang guru. Peneliti memilih PAUD atau TK IT Cendekia Aceh Besar karena upaya meningkatkan kemampuan kreativitas anak masih rendah. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian upaya meningkatkan kemampuan kreativitas melalui kegiatan membatik dengan metode batik celup menggunakan tisu. Teknik pengumpulan data digunakan teknik observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data deskriptif kualitatif dan data deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif menerangkan tentang guru dan anak selama penelitian yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah itu, data-data tersebut akan dianalisa dalam bentuk angka-angka sehingga data tersebut akan berbentuk kuantitatif. Ada langkah analisis data. Yang pertama, merekap hasil tes unjuk kerja, pemberian skor kepada setiap anak sesuai indikator dan kriteria penilaian yang sesuai, mengelola skor dengan rumus. Kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan dalam penelitian ini dianggap berhasil apabila ada peningkatan aktivitas anak dalam mengikuti pembelajaran dan menunjukkan peningkatan pemahaman anak dalam kreativitas. Anak dengan kriteria baik yaitu telah dapat mencampurkan warna dengan benar dan menghasilkan corak yang berbeda, dapat menyebutkan warna-warna yang sudah dicampurkan dengan benar, dan dapat mengenal kegiatan-kegiatan membatik dengan metode batik celup ikat menggunakan tisu dengan benar. Peneliti dianggap berhasil apabila jumlah 80% dari anak usia 5-6 tahun berkategori baik dalam meningkatkan kemampuan kreativitas anak. Dari 7 orang yang mengikuti anak sebanyak 6 anak yang dapat meningkatkan kreativitas anak. Terima kasih, sekian hasil dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.